Dalam video ini, kita akan membahas kelola penggajian, menu catatan waktu. Anda dapat menggunakan menu catatan waktu jika Anda akan menghitung penggajian berdasarkan data catatan waktu dari tiap karyawan. Dan di Account ERP, hanya karyawan yang tipe penggajiannya adalah variabel yang dapat dimasukkan ke dalam catatan waktu. Untuk memulai, terdapat 3 cara untuk memasukkan data catatan waktu. Pertama, Anda dapat menggunakan tombol Account Web Uploader di bagian bawah untuk mengupload secara massal data catatan waktu dalam jumlah banyak. Untuk memasukkan data, klik tombol dan klik tombol untuk contoh laporan di bagian atas. Dan di template yang Anda download, isi tiap kolom dengan mengikuti petunjuknya masing-masing. Dan salin data yang Anda masukkan. Dan tempel ke layar Account Web Uploader. Dan Anda dapat klik simpan untuk menyelesaikan. Dan di layar Web Uploader, Anda dapat melihat 2 tab, yaitu tab pekerjaan baru kolom dan pekerjaan baru baris. Perbedaannya adalah di template kolom, Anda dapat mengisi kolom penghasilan secara vertikal dalam satu baris. Namun di sisi lain, untuk template baris, Anda dapat melihat kolom penghasilan secara horizontal dengan tiap kolom penghasilan masing-masing. Jadi tergantung dari yang mana yang lebih nyaman untuk Anda memasukkan data. Anda dapat memilih salah satu dari tab tersebut dan mendownload template yang diinginkan. Dan cara kedua untuk memasukkan data adalah secara manual memasukkan voucher pekerjaan di menu pekerjaan baru. Di menu ini, Anda dapat mengatur tanggal pekerjaan terlebih dahulu dan memilih karyawan. Klik 2 kali pada kolom pekerja, dan kemudian hanya karyawan yang tipe penggajiannya variabel yang akan ditampilkan. Anda juga dapat memasukkan beberapa karyawan sekaligus dengan memilihnya. Lalu klik terapkan. Dan setelah menerapkan karyawan, masukkan kolom penghasilan terkait untuk tiap karyawan. Dan untuk tiap tanggalnya. Dan di kolom satuan, tipe pembayaran untuk tiap kolom pendapatan yang diatur di penggajian, pengaturan, menu pendaftaran penghasilan akan dimuat. Sebagai contoh, harian atau jam. Dan di kolom catatan waktu, Anda dapat memasukkan jam atau hari yang terkait. Dan mohon diingat untuk kolom pendapatan,
dan catatan waktu, Anda dapat menerapkan secara massal nilai yang sama ke semua baris dengan memilih kolom terkait dan menggunakan kotak centang ubah pendapatan atau ubah catatan waktu. Anda dapat menerapkan massal kolom penghasilan yang sama dan juga secara massal menerapkan jam yang sama ke baris yang dipilih. Dan setelah Anda selesai memasukkan data, Anda dapat klik simpan untuk menyelesaikan. Dan data waktu yang disimpan akan masuk ke dalam menu daftar pekerjaan di bagian kiri. Cara ketiga untuk memasukkan data adalah di menu pekerjaan baru dengan menggunakan tombol muat berdasarkan kondisi. Dengan menekan tombol tersebut, Anda dapat memasukkan data dengan memilih tipe harian atau sehari-hari atau tipe berdasarkan karyawan. Dengan menggunakan tipe harian, Anda dapat menerapkan karyawan, dan tanggal kerja ke layar input sedemikian rupa sehingga jumlahnya dapat dimasukkan berdasarkan setiap tanggal ke setiap bidang penghasilan. Dan dengan menggunakan tipe berdasarkan karyawan, Anda dapat menerapkan karyawan dan tanggal pekerjaan ke layar input dengan cara berdasarkan dari tiap karyawan untuk tiap kolom penghasilan. Jadi silakan pilih di antara dua tipe yang sesuai dengan yang Anda inginkan saat memasukkan data. Jika Anda ingin membedakan jumlah berdasarkan tiap tanggal dan untuk menerapkannya ke semua karyawan secara umum, Anda dapat memilih opsi sehari-hari. Dan jika Anda ingin membedakan jumlah berdasarkan tiap karyawan dan menerapkannya ke keseluruhan periode, pilih tipe berdasarkan karyawan. Dan di layar, Anda dapat memilih baris yang diinginkan dan klik terapkan kumpulan di bagian atas untuk menerapkan secara massal nilai yang sama ke semua baris yang dipilih. Jadi misalnya, saya akan menerapkan massal
3 jam untuk penghasilan lembur malam. Kemudian klik terapkan. Data pekerjaan yang Anda simpan akan ditampilkan di menu daftar pekerjaan di sebelah kiri menu. Di menu daftar, Anda dapat melihat voucher waktu dengan menekan pada tiap tanggal. Anda dapat memeriksa data secara detail atau memodifikasinya atau menghapus data tersebut. Juga di daftar, Anda dapat menggunakan tombol cari di bagian atas untuk mencari data berdasarkan tiap karyawan atau pendapatan. Terakhir, Anda dapat menggunakan menu status pekerjaan. Di menu status, Anda dapat melihat data pekerjaan yang telah Anda masukkan dalam bentuk laporan berdasarkan dari periode waktu tertentu. Jika Anda mencari dengan menggunakan tipe berdasarkan garis, Anda dapat melihat data yang dimasukkan via menu pekerjaan baru yang akan ditampilkan berdasarkan tiap baris. Dan jika Anda mencari dengan menggunakan tipe kalender, Anda dapat melihat data dalam bentuk kalender, di mana di tiap tanggal, jumlah dari karyawan yang datanya dimasukkan pada tanggal tersebut akan tertera. Dan Anda dapat klik pada nomor untuk melihat detailnya. Terakhir, jika Anda memilih opsi agregasi khusus, Anda dapat mengatur hingga 5 kondisi agregasi dan melihat data yang dikumpulkan dan subtotalnya berdasarkan tiap kondisi ringkasan. Sebagai contoh, jika Anda ingin melihat tiap data dari tiap karyawan departemen dan berdasarkan tiap kolom penghasilan, Anda dapat mengatur kondisi agregasi 1 sebagai departemen, kondisi 2 sebagai karyawan atau pekerja, dan kondisi 3 sehari-hari. Kemudian kondisi 4 sebagai pendapatan. Dan atur periode pencarian, kemudian klik cari. Dan data akan dicari dan ditampilkan. Dan untuk tiap kondisi ringkasan, subtotal juga akan ditampilkan. Anda juga dapat mengatur apakah akan menampilkan subtotal untuk tiap kondisi ringkasan dengan menekan tombol cari di kanan atas dan menggunakan ikon di sisi kanan. Juga, Anda dapat menggunakan pengaturan contoh laporan dengan menekan pilihan di kanan atas. Dan Anda dapat mengedit laporan yang ditampilkan ke dalam format yang diinginkan.